keren nih kayaknya nih. Sebentar lagi pasti kan ada neng-neng pulang taraweh. Assalamualaikum, Kang Haji. Waalaikumsalam, Kang. Udah lama di sini? Tugasnya di dia. Aduh dia. Iya. Aduh. Kayak sebentar lagi pasti aya neng-neng. Apa? Habis taraweh. Kok Akang nggak berterawih atuh? Ya, spesial menunggu neng-neng. Spesial. Dimarahin nggak sih sama orang tua kamu di rumah siapa gitu? Mama. Ah, kan. Kudu denger. Emang. Neng. Bener-bener. Nah, ini yang diceritain. Oh. Kenapa Om? Tapi ini Kenapa ini ngumpul-ngumpul? Apa kamu tadi mau? Ya TikTok. Kalian kan kayaknya suka main TikTok. Enggak, ditanya dulu ini mau pada kemana ini? Lewat habis pulang taraweh kan ini jalan biasanya Terus kita tadi lewat. kayaknya mukanya tidak Nah, seceria iya. ini. Kayak yang lagi serius gitu. Serius gitu. Kusem. Dilihat, Kenapa sih? dipantau dari jauh ya. Heeh. Kasih paham. Kenapa? Jadi Kenapa? gini, kita tuh sebagai anak muda sering banget dimarahin tuh sama orang tua kalau ikut organisasi. Kita kan juga ikut kegiatan gitu ya. Kita kan juga ya kebetulan ya kita juga manusia yang jadi mahasiswa, kebetulan mahasiswi sebenarnya. Iya, saya tahu. Saya kan kenal sama bapak Neng berdua. Nah, di situ tuh bapak saya sama bapaknya ini Iya. suka ngomel-ngomel kalau misalnya kita tuh kok abis kuliah nggak langsung pulang, terus pulangnya kok malam-malam, kok ngumpul-ngumpul mulu. Iya, cewek dimarahin pulang-pulang malam. Apalagi kan kita kebanyakan juga organisasi, ya kan nyampur ya kan nggak cuma cewek doang atau cowok doang kan nggak mungkin gitu ya. Ya itu suka jadi permasalahan orang tua lah. Jadi kita tuh yang mau sebenarnya kita mau berkegiatan gitu ya, biar nggak nongkrong di rumah mulu, main HP mulu gitu kan, biar ada kegiatan. Kita mencoba untuk berkarya gitu ya, biar nggak yang dibilang di rumah mulu, jadi mahasiswa yang kuliah pulang kan kayaknya bosen banget gitu hidupnya, kayak yang gitu-gitu aja gitu kan, hidup kok lempeng-lempeng banget gitu kan. Jadi biar nggak lempeng kayak tiang ini, kita mencobalah buat berkelok-kelok di organisasi, ikut kegiatan-kegiatan di kampus gitu, biar banyak relasi lah. Helm aso. Helm asal. Buat saya aja gak apa? Jangan atuh, nanti ditilang saya pakai motor ke jalan. Bagus lah. Helmnya ini kayak motif ini dengerin dulu katro curhatan sih ini. Neng-neng gelis ini. Iya, Neng. Gimana? Oke deh, balik lagi ke ini. Jadi kepikiran soal organisasi, ngapain aja ke depannya, ngapain jadi apa, terus keuntungannya apa aja, manfaatnya apa aja yang didapat pas lagi organisasi di kampus. Oh, gitu. saya boleh menyarankan dikit ya. Lebih intens lagi untuk memperkenalkan kegiatan kalian aja. Oh, diajak orang tuanya ikut gitu. Ya enggak gitu juga. Kan buktikan aja dengan prestasi-prestasi. Iya, ada bisa. kebermanfaatan apa sih? Ada perubahan nggak sebelum dan setelah masuk organisasi? Gitu Buren Kang. Nah, kalau saran saya gitu, ya terus buktikan aja. Terus harus Dapat komunikasi, kepercayaan. kan, ya. Komunikasi yang lebih penting. Betul. Sama mamah bapaknya. Iya. Yuk, kalau saat ini mah saran saya, teman-teman, Pas malam. semalam ya. Kita tiktokan, udah Pak, Tuh. makasih. Sama orang tua enggak ini banget. Iya. Berarti bener tadi Apa? yang live pas taraweh si neng-neng ini berdua. Oh, Tapi banyak sawerannya. banyak. Kok bisa ya ada orang nyawer pas live lagi sholat? Aduh. Saya mah mau mancing dulu ya. Ini ya nanti pangbilangin ke yang punya ini. Bisa gampang. Suka dapat. Pokoknya dikirim setiap malam bisa. Oke. Gak bisa dikirim di sini aja makanya. Di sini aja. Di sini aja Kang. Namanya siapa sih? Pak Irwan. Nanti pas lagi suka ngeronda kan. Nah, nanti diajak Akang supaya kenal. Jadi Salamin saya. jatahnya bisa jadi berdua gitu. Oke, ya. Siap. Sukses ya. Yuk. Wis, Baginda Raja. Ini Maharaja. Kafe Mican? Mica. Mantap. Motornya mantap. Elektrik. Ramah lingkungan. Oke. Saya pesen di mana? Masuk aja, masuk.
Astinapura. Susah nih. Pemuda sekarang kerjaannya sosmed mulu. Joget-joget. Skill nggak ada. Suruh ikut organisasi susah. Wawasan dikit. Gimana ya? Enak juga nih tempat. Kafe Mican. Bang Surur. Sini. Kapan terakhir kali aku bisa berdiri di sini? Kamari. Udah nih saya lagi pusing ini teh. Dan kita selalu berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya kita mengetahui. Enggak, saya lagi pusing ini. Kang Surur. Pusing apa kisana? Makanya saya ke tempat ini tuh janjian. Janjian dengan siapa? Sama nantilah saya kenalin Bapak Kabid Kepemudaan. Jadi pemuda di kerajaan saya tuh sekarang tuh banyak yang magernya. Ya kenapa? Kan Bapak ini kan sebagai raja. Harusnya kan punya kawasa yang bisa mengatur, memaksa masyarakat. Meskipun raja kan saya raja yang bijak. Oh, raja yang bijak. Saya perlu diskusi dengan raja pakar, yang dengan ahli. ada Ya bukan lah, apalagi kayak Firaun yang itu, enggak lah. Rajanya agak fleksibel lah kalau saya. Kepusing apa sih? Ya soal pemuda aja, pemuda banyak rebahan, nggak punya skill, susah diajak organisasi, pendidikannya minim gitu. Ya pertama kan itu ya, saya punya solusi sebenarnya. Ini menjadi satu tatanan negara atau tatanan kepemudaan yang bisa memberikan struktur hati yang sangat dalam. Karena pada dasarnya Berat. orang itu melakukan suatu hal harus dengan kehatean, cek di bahasa Sunda mah. Makanya Atau mungkin punya hati buat yang pemuda. bisa wae. Terus gimana solusinya? Iya, makanya solusinya gini. Saya kasih kalimah. Kalimahnya itu Puisi. bukan, ini kalimah itu semacam jimat lah. Jimatnya itu begini. Haji Ruhimat bukan jimat? Bukan. Oh, bukan. Saya nggak kenal sama Pak Haji Ruhimat. Awal. Kok Haji Ruhimat sih? Berarti kenal dong. Ya. Gini kalimahnya. Baina wa bainaki muhabibatan. Walau kunti ba'idan. Biqalbi qoriban. Artinya apa? Amin. Amin. Bukan. Oh. Artinya itu baina wa bainaki muhabibatan. Antara aku dan kamu. Saling mencintai, muhabibatan saling mencintai. Ba'idan walaupun jauh. Jadi yang namanya cinta itu tidak memandang jauh. Saya Makanya- kenal Baidan. Nah, Mang Idannya saya kenal sih. dijelaskan lagi, biqalbi qoriban. Walaupun kita misalkan ya generasi Muda. muda itu berjauhan, tapi dengan adanya rasa cinta itu akan bisa memberikan frekuensi yang sama untuk membangun kerajaan atau untuk membangun sesuatu hal yang besar, membangun peradaban, Panjang itu ke arti. bener tuh. Sakit. Tak kieu we mending mah urang teh kudu sering diskusi wah. Gitu. Ya udah. Ntar mungkin ngobrol lagi. Nanti saya telepon ada janjian di sini. Oh, sama Pak siapa? Sama Wah siapa? Irwan, kalau saya nyebutnya Uwa. Oh, wah. Adik saya nyebutnya siapa? Kita telepon dulu pertama nih. Wah Irwan. Halo, assalamualaikum. Wak, ini udah di TKP, iya di KP Mican, bareng teman, bareng biasa, Surut. Ya ditunggu ya, Wak. Ya, oke. Waalaikumsalam. Sudah janjian? Udah janjian. Nanti kita akan ketemu pejabat daerah. Pejabat daerah. Sebagai aja. Oh, sebagai raja. Kunjungan kan nyaba. Kita lagi nyaba ke. Emang Oh, ini nih. Oh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Wak. Alhamdulillah. Kan duduk padahal ini yang punya. Duduk sini nih teh. Iya. Pejabat. Ini wah saya bawa reng-rengan dari kerajaan lah. Ini Kang Surur. Sebagai adipati. Oh, Oh, luar Ini biasa. saya kenalin dulu.
Biasanya saya orang-orang dekat nyebutnya Uwa. Jadi kalau Uwa itu biasanya yang dihormat, yang paling tua, terus level ketampanannya maksimal, pengalamannya banyak gitu. Nah, Tapi ini minimalis kan? Nah, ini saya kenalin dengan Wak Irwan, salah satu pejabat di Kabid ya, Wak? Kabid Kabid Kepemudaan. di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Yang disingkat Disparpora. Disparpora. Jadi cocok nih, sekarang kita akan ngobrolin soal kepemudaan. Nah, begini, Wak. Saya kan Gimana? agak khawatir juga ya melihat kondisi di kerajaan saya ini mah, di kerajaan Hastinapura. Jadi pemudanya tuh kurang gerak lah. Banyak rebahan, terus kadang main sosmed, diajak olahraga susah. Alasannya tuh macam-macam lah. Ada yang nggak ada waktu, ada yang. Nah, saya pengen sharing lah setidaknya. Gimana sih kondisi kepemudaan di Subang? Nah, tapi sebelum itu mungkin saya pengen tahu dulu nih ke Kang Surur juga mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Wak. Nama asli terlahir Muhammad Irwan Ahadian. Oh. Lahir asli di Subang. Subang. Orang Ya, Subang asli. Orang berarti. Subang. USA. USA, orang Subang. Asli gitu. Asik. Sehari-hari ya tadi di Disparpora di bidang kepemudaan. Mungkin sebelum jauh, Wak, saya pengen mengenal pribadi Wak. Bisa diceritain dulu nggak? Misalnya dulu SD di mana gitu, cerita-cerita zaman baheula. Ada TK. Jadi dulu di TK-nya TK Chandra Puspa. Chandra yang Puspa. sekarang itu pinggir sampingnya Karembi Batik. Oh, Oh Di iya. depan Pemda itu ya. SD-nya di sini dekat, SD Panglejar. SD Panglejar. SMP-nya SMP Negeri 1 Subang. oh, SMP besar. SMA-nya di SMA 11 Bandung di Jalan Muhammad Tua. Haji Aksan, iya. Terus kuliah di Universitas Pasundan, jurusan Ekonomi Manajemen S2-nya tadi di mana? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ngambil apa, Wak, dulu? Magister Manajemen, jadi satu jurusan. Nah, itu cerita balik lagi Wak ke Subang tahun berapa, Wak? Subang asli orang Subang, hanya Enggak, SMA maksudnya pas aja. SMA sama kuliah kan itu di luar. SMA aja tadi karena hobinya bulu tangkis. Jadi akhirnya kan mesti latihan di Bandung. Jadi latihan SMA pindah di Bandung untuk latihan bulu tangkis. Jadi kalau ke Subang seminggu sekali gitu kalau lagi sekolah. SMA itu ya. Ya, kecuali kalau kuliah. Hmm. Kalau kuliah di akhir-akhir pulang pergi. Nah, dulu jadi berarti dulu kegiatannya itu sebagai pemuda aktif olahraga badminton. Olahraga bukan hanya badminton, semua bidang olahraga senang. Nah, harusnya gitu kan ya, Wak, kalau pemuda. Nah, kalau sekarang kan ini mungkin diajak olahraga juga. Jadi kalau ditanya mau olahraga apa, hayu. Enggak, waktu itu emang bener hobi aja apa emang jadi atlet, Wak? Jadi Hobi, ikut ke hobi. Kalau badminton. atlet bulu tangkis waktu SMP, SMP. Jadi biasa kalau atlet kan nginep gitu. Kemudian ada pertandingan sewilayah 4 Bekasi, Kerawang, Purwakarta gitu, waktu SMP. Karena SMP waktu itu di bulu tangkis juara 1 se-Kabupaten Subang. Oh. Tunggal putra gitu. Ya, tah gitu, Wak. Kayak raja. Saya juga dulu pernah juara 2 sama lari Agustusan. Iya. Jadi senang berolahraga aja, apa aja, tenis meja, mau tenis lapang juga, sepak bola. Nah, kalau masa pendidikan dulu gimana, Wak? Yang bisa Wak ceritain dulu misalnya waktu SMA atau kuliah gitu. Ada pengalaman yang menarik nggak? Kalau SMP, di SMP 1 sih, tadi yang karena bukan dinilai akademis gitu. Bukan cerdas di situ, tapi karena hobi, jadi lebih yang menonjol itu olahraga, bukan prestasi akademik. Ketika ketika SMA pindah ke Bandung, nuansanya juga berbeda. Suasana mainnya, suasana belajar, lingkungannya lingkungan anak SMA gitulah. Iya. Bercandanya luar biasa gitu. Kalau di kota ya, Pak. Kalau di kota, Ada ya. perbedaan nggak kalau misalnya lingkungan mungkin perkuliahan atau SMA antara Subang Kalau dengan kota besar gitu? Yang saya rasakan itu apa ya? Candanya kuli gitu. Kalau di Subang kan jalan, main, nongkrong gitu. Kalau di Bandung sih SMA gitu aja sih sebetulnya. Karena tadi ada yang senang
mainnya di diskotik ikut gitu, bukan diskotik, roller skate dulu mah sepatu roda gitu ngikut gitu kan, belajar gitu. Ada yang senangnya ngeband ikut, senangnya nonton. Saya termasuk orang yang kemana wae hayu gitu. Karena mungkin fasilitasnya juga ada di sana. Ada, iya ada. Gitu. Kalau di sini waktu itu dulu SMA kan cuma paling nonton bioskop, nongkrong, nonton bioskop, student show Sabtu itu kan. Di Chandra. Chandra itu. Pengalaman. Iya. Aman. Oh enggak, saya mah Iya. kemarin. Iya. Berarti Wah tuh kan dari lulus SMP di Subang, terus Iya. pindah ke Bandung. Iya. Tadi kan kata Wah tuh, Wah sebagai atlet ya, badminton. Bulu tangkis. Bulu ya. tangkis. Iya. Tapi prestasinya tingkat kabupaten. Kabupaten. Nah, Kabupaten, noh. itu kan pindah ke Bandung itu apakah lewat jalur prestasi itu atau kata Wah kan tadi secara akademis Iya. tidak terlalu lah Tidak gitu terlalu. ya. Sebetulnya SMA kelas 1 di sini. SMA kelas 1 di sini. Kelas 1 di SMA Oke. 2. SMA 2. Kelas 2-nya pindah ke Bandung karena pengen latihan itu kan. Dengan jalur Tidak dengan jalur kalau pindah. langsung itu mah pindah iya. aja gitu. Iya. Kebetulan ada kenalan orang tua di sekolahnya. Nah, udah aja, jadi masuknya yang kenal orang tua ada di SMA 11. Nah, terus di Bandung apa ngelanjutin sebagai atlet Enggak, bulu justru tangkis atau- dari tadi ada perasaan gimana ya, gemes gitu. Jadi ketika kita orang Subang ke Bandung ingin benar-benar berprestasi, ternyata si pelatihnya juga pilih-pilih. yang di Bandung. Yang di Bandung teh pilih-pilih latihan di Jalan Jakarta, di Mutiara, PB Mutiara. Jadi pilih-pilih itu ada orang Sumedang datang situ bawa tahu kan. Kita yang nggak bawa apa-apa mainnya gitu-gitu aja. Lama-lama kan kesel. Ternyata di bidang gini aja waktu itu kan, waktu pikiran anak SMA gitu. Di gini aja mesti ada bumbu-bumbu untuk tadi mendorong diri ini bisa sejajar dengan mereka gitu kalau bermain. Nah itu akhirnya di situ terputus. Iya. Semangatnya udah Berarti aja. tidak dilanjut ya, Tidak jadi- dilanjut. Nah, terus waktu nggak ngelanjutin jadi atlet lah bisa dikatakan Iya. begitu ya, Weh. Terus kegiatannya, terus Wah punya motivasi apa lagi gitu ngelanjutin? Waktu SMA nggak ada motivasi. Beli, weh, gitu. Lebih banyak di lingkungan tempat kos. Misalkan ada satu lingkungan bermain di sana gitu. Gitu. Nah ketika kuliah hanya tadi ngikut-ngikut aja sebetulnya masuk kuliah. Nah, itu yang passion atau hobi yang sekarang masih ada dan dilanjut apa? Wah, Bulu tangkis termasuk. Bulu tangkis. Iya, karena waktu itu ketika kita mau masuk ke pegawai negeri, rata-rata para pejabatnya main bulu tangkis. bulu tangkis. Iya, bayangin aja yang waktu itu harga raketnya 30.000, datang lagi ke tempat bermain raket, harganya sudah 300 ribuan, sudah ratusan ribu. Tapi karena tadi mencoba untuk mendekati hal yang sama, jadi ikutan lagi. Jadi iya, kenapa itu dilakukan tadi kan? Minimal sudah ketemu di lapang, kalau ada keperluan di tempat pekerjaan kan, ada Irwan, iya Pak, gitu. Tapi kan gini Wah ya, dengar-dengar gitu kan, Wah juga suka suka main teater gitu kalau Iya, nggak salah. seni itu ketemu. Nah, itu nyambungnya dari SMA atau pas kuliah, Wak? Pas kuliah gitu. Kalau tadi di teater itu karena seneng baca puisi. Seneng baca puisi, pernah juara juga puisi tapi di tingkat SD dulu. Se-Kabupaten Subang. Seneng gitu kan. Seneng berkesenian tapi awalnya tadi dari baca puisi. Ikutan lah di Lisma Lingkung Seni Mahasiswa Unpas waktu Unpas. itu ya. Latihan lah teater gitu. Nah, kalau sejarah UA bisa masuk dan berada di pemerintahan itu gimana, Wak? Tadi selain di kuliah kan awalnya di kuliah kan suasananya berbeda kan, lingkungannya kan, sampai akhirnya tuh sempat berhenti kuliah gitu kan. Tapi di situ lihat kondisi teman kan, ini kan terbawa masanya, kondisi masanya kan, kondisi pergaulan pada saat itu. Nah, bagaimana merubah kondisi yang negatif itu menjadi positif, akhirnya membentuk organisasi kira-kira seperti itu, organisasi kepemudaan waktu itu Di Kabupaten Subang. di Subang gitu kan, jadi ketuanya langsung gitu, jadi ada hal anak muda yang gerakannya tadi
negatif, nah ada arahan karya yang Positif. positif kira-kira itu. Jadi tadi kalau ditanya kapan mulainya sih tadi sampai kiprahnya masuk pegawai negeri, ya tadi dengan fasilitas organisasi, jadi aktif di organisasi, di organisasi umum, organisasi keagamaan, terus organisasi yang spesifik tentang pariwisata, namanya Generasi Muda Peduli Pariwisata. Jadi ketuanya juga Genpi ya? Genpita. Genpita, iya. Jadi dari situ gitu. Kemudian yang mewadahi itu juga memfasilitasinya orang birokrasi gitu. Jadi dari situlah mungkin jadi dikenal gitu, dikenal gitu. Nah, bisa masuk ke dinas pariwisata itu kapan, Wak? Dulu sebelumnya nggak di... Nggak, Istana Pora, 2021 dipercaya oleh waktu itu di Parda ya, Dinas Pariwisata. Dipercaya untuk menyelenggarakan Pasanggiri Mojang Jajaka. Waktu itu ya tahun 2001 itu teh yang merintis itu pertama kali Pasanggiri Mojang Jajaka gitu. Jadi dipercaya, diberikan anggaran, kerjakan ini gitu. Alhamdulillah waktu itu terselenggara gitu. Nah, orang-orangnya kan ada pesertanya waktu itu. Nah, gimana nih peserta ini biar nggak bubar gitu. Maka dibentuklah tadi, udah namanya Gempita katanya gitu. Jadi mereka akhirnya terwadahi, kemudian gimana agar mereka beraktivitas. Nah, aktivitasnya kemampuan kan terbatas, tadi bisanya acting, teater. Tapi ada kemampuan lain gitu. Lihat kondisi pada saat itu trennya orang senang modeling. Nah, jadi anak-anak Gempita itu yang Mojang Jajaka itu kemudian dilatih model. Kan saya belum pernah kursus model. Ya, gitu. Nggak inilah. Tapi sebetulnya ada teman waktu itu dari Jakarta datang ke Subang tahun 2000 melatih orang-orang Subang gitu untuk latihan model. Jadi ngeliatin aja. Setelah selesai dia pergi ke Jakarta kan nggak ada, nah, gantian kan. Ya, terus ya belajar sedikit-sedikit, akhirnya itu. Jadi bikinlah pada saat itu pentas seni, jadi kekaryaan. Jadi ditonton oleh banyak orang, ada bandnya, ada fashion show-nya, gitu. Kalau yang tadi kan kalau saya dengar, Wah kan aktif di organisasi dan karena keaktifan itu, akhirnya bisa memasuki pemerintahan kan ya. Nah ini seberapa penting sih, Pak, pemuda untuk ikut berorganisasi itu? Karena kan kadang kalau saya perhatiin sekarang, apalagi di kerajaan saya ya, pemuda itu sangat malas buat berorganisasi itu. Mau organisasi internal atau eksternal, terus kadang di keluarganya juga, udahlah, jangan terlalu ikut Banyak berorganisasi, organisasi, ntar nggak fokus. Meskipun kuliah. kuliahnya juga nggak fokus, berorganisasi enggak gitu. Nah, Sama aja sebenarnya. bisa nggak, Wak, misalnya jelasin manfaat apa aja sih? Banyak manfaatnya gitu. Untuk diri sendiri sebetulnya melatih mental. Tadi kan kalau jadi ketua kan harus minimal punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, di depan anggotanya. Kan siapapun pasti awalnya cas-cas kalau bicara. Nah, dengan kesempatan itu akhirnya berani berbicara, berani melakukan ide. Kemudian kalau di organisasi kan ada banyak-banyak perbedaan. Bagaimana ego kitanya sendiri, akhirnya posisinya ada di tengah untuk tadi mempersepsikan yang sama untuk tujuan sebuah organisasi, bukan egonya gitu. Nah, di organisasi yang paling yang tertanam itu masalah. Di organisasi akan ketemu masalah yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Kalau bangku kuliah kan materi mata kuliah. Kalau organisasi ketemu masalah, ketemu tantangan gitu. Keinginan misalkan waktu itu penyelenggaraan event. Nah, eventnya kan kita nggak punya uang semuanya. Tapi masalah berarti. Gimana caranya? Akhirnya kan buat proposal. Jadi ngalamin betul bagaimana mengurus izin dari kelurahan sampai izin dari Kapolres. Itu ngalamin diemnya, ininya bunyi gitu kan. Tapi dengan kita nggak punya uang gitu. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan juga kan itu mengundang banyak orang. Nah, uangnya dari mana? Akhirnya ya uang dari pendaftaran, kemudian uang dari sponsor. Jadi bukan orientasi keuntungan uangnya gitu, tapi kita melatih diri kita dan teman-teman untuk sebuah kekaryaan. Karena organisasi itu sifatnya ada yang sosial, bukan orientasi
nilai Money, rupiah lah gitu. Meskipun sosial juga bukan tentu nggak boleh berbisnis kan, Wak? Betul, Karena betul. ini Bagus ini kalau sosial. punya kemampuan organisasi kemudian berlarinya arahnya ke itu jadi luar biasa. Nah, terus waktu Uwa masuk ke sebuah organisasi gitu kan, yang ditanamkan di diri Uwa secara personal itu untuk menjadi seorang apa ya, misalnya seorang organisator kali ya. Itu seperti apa gitu mindset yang ditanamkan oleh Uwa gitu. Sebetulnya untuk diri sendiri. mengalir aja. Jadi waktu itu kan teman-temannya gimana ya, orang yang waktu itu ada orang ketemu teman yang narkoba, gitu. Iya. Ketemu yang senang minuman keras kan. Iya. Tapi ada kekaryaan lah. Nah, mengatur orang seperti itu untuk dalam sebuah tujuan organisasi kan tidak mudah. Jadi Iya. jadi sebetulnya yang tadi apa sih motivasinya gitu. Jadi memang melatih aja. Cuma memang tingkat emosional waktu itu lebih kentara. Tapi dari situ kan banyak belajar. Dan memang apa namanya sama dengan mata kuliah itu teh diajarkan gitu. Kalau jurusan manajemen ada mata kuliah teori organisasi, perilaku organisasi, bagaimana tadi bentuk organisasi. Jadi sebetulnya kuliah sambil latihan juga sebetulnya. Iya. Terus bagaimana mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat gitu kan. Menggiring orang untuk tadi sama-sama. Kan karakter orang beda-beda. Nah, itu kalau itu kan organisasi terus kepemudaan juga dan nyambung juga kan sama kepemudaan. Kadang saya juga bingung nih kalau misalnya ngomongin pemuda, Apakah dari umur? kepemudaan. Ada pemuda, ada Iya. kepemudaan, terus ngomongin umur juga, terus ada OKP, banyak gitu. Nah, kalau misalnya dari kepemudaan di Dinas Pariwisata dan Kepemudaan itu, terutama di bidang UA, itu gimana aja sih, Wak? Nah, kalau di kepemudaan kan sebagai pengadilan menjalankan amanah. Ada peraturan, ada perundang-undangan. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, usia pemuda itu 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Asup berarti. Sama kan? Tapi kiprah masyarakat yang Itu tadi, menurut aturan apa, Wak? Undang-undang? Undang tentang kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009. Ya bisa nyari lagi undang-undang yang lain, siapa tahu ada celah ya, Wak. ada bisa. Ada kiprahnya di Karang Taruna kan. Pemuda dan kepemudaan, nah itu kan Iya. kayak yang sama tapi mungkin beda ya, Wak? Serupa tapi tak sama. Orientasi dalam tugas pokok fungsinya ada di situ. Nah, kalau fungsi UA sebagai di bidang kepemudaan itu gimana aja sih, Wak? Nah, tadi kan pegawai negeri itu sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diamanatkan. Kalau di kita ada Perbu misalkan. Tapi kalau mengacu kepada amanat undang-undang tadi, jadi ada tugas kalau ujungnya ya membentuk pemuda yang seperti apa kira-kira menurut undang-undang kan. Jadi undang-undang itu membentuk pemuda yang memiliki tadi karakter mental, yang memiliki iman gitu. Memiliki kecintaan terhadap tanah airnya. Nah, secara umum sih gambarnya seperti itu, tapi tadi ada ujungnya. Pemuda yang mandiri, pemuda yang mampu berdaya saing dan berhasil guna kira-kira. Jadi kemampuan kemandiriannya sebetulnya. Bagaimana menciptakan kemandiriannya? Ada program lagi di kepemudaan itu. Ada 3. Yang pertama itu penyadaran, yang kedua pemberdayaan, yang ketiga pengembangan. Nah, di pengembangan ini ada lagi turunannya. Tadi ada kepemimpinan yang maka adanya OKP, organisasi kepemudaan, kemasyarakatan ya, organisasi kemasyarakatan pemuda. Nah, kemudian ada pengembangan wirausaha. Nah, kemudian ada pemberdayaan gitu, pemberdayaan pemuda. Jadi 3 poin tadi sebetulnya. Penyadaran ini kan bela negara, terus kemudian juga bahayanya narkoba, bahayanya AIP. Nah, ini bentuk kegiatan ini di kepemudaan itu tersinkronisasi, jadi ada program dari Kemenpora, dari pusat. Jadi misalkan ada kegiatan seleksi wirausaha muda di tingkat nasional, maka memberikan surat ke provinsi bahwa ada penyelenggaraan tingkat nasional. Provinsi kemudian membuat surat dari tingkat kabupaten. Jadi ada seleksi mulai dari kabupaten, kota. Sama bentuk-bentuknya itu kegiatannya. Banyak hal sebetulnya. Nah, berarti yang harus disiapkan oleh kaum muda itu seperti gimana, Wak? Yang harus dipersiapkan gitu kan? Tadi kan kata Wak tuh
Kalau organisasi ada OKP-nya, Ya, gitu, ada ujungnya. OKP-nya. Nah, kalau sebagai individu, Nah, mungkin ya. sebagai individu itu yang dipersiapkan bagaimana? Kalau pada prinsip kalau kembali ke individu mah hampir semuanya sama. Jadi setiap individu pasti punya apa? Dia punya mimpi, punya keinginan besar. Nanti pada saatnya dia mau seperti apa dirinya itu. Nah, bagaimana mempersiapkan dirinya tadi gitu. Kalau dia tadi menjadi pribadi seperti apa, kalau dia misalkan jadi suksesnya sukses di bidang apa, tentu keterampilan yang harus dikuasainya, keilmuannya gitu. Nah, kalau di kita tugasnya itu mendorong, memfasilitasi gitu, mengapresiasi gitu. Kemandirian pemuda tadi, peran pemuda tadi gitu. Mengapresiasi dengan gimana? Apakah dengan nuhun? Dalam amanat undang-undangnya sebetulnya diberikan imbalan gitu teh. Diberikan imbalan itu bentuknya bisa hibah gitu. Jadi kalau hibah kan finansial. Iya. Amanat undang-undangnya seperti itu. Gitu. Oh, jadi minimal direkognisasi dulu mungkin ya, Pak? Betul. Karena kan, prestasi akan prestasi pemuda yang diapresiasi. ini kan kemungkinan tadi pas lihat ada yang diberikan langsung matanya agak gini nih, Iya. Wah, kayaknya saya juga pengen apalagi diapresiasi Betul nih. sebetulnya Nah, mah. Ya. mungkin bisa dikasih pencerahan juga Wak ke Kang Surur ini. Jadi sebelum rekognisi harus gimana dulu sih kalau misalnya pengen apa tadi tuh? Bukan Aspirasi, aspirasi. apresiasi. Iya. Biar bisa dapat Iya. apresiasi itu. Soalnya kebanyakan gini, Wak. Yang saya rasakan mungkin juga mewakilkan kaum muda lah ya. Nggak masuk Bapak. Tadi kan udah dijelasin. Terkadang kita punya ketakutan gini, ketika kita melakukan hal apapun gitu kan, yang berhubungan dengan kreativitas, itu kita muaranya mau kemana gitu loh. Akhirnya kita sudah capek-capek bikin kegiatan gitu loh, karya segala macam. Akhirnya kan di sana juga seketika dibenturkan dengan realita, ya kabutuh banyak lah, kontradiktif dengan kabutuh kabutuh yang seperti itulah. Akhirnya itu sudah Panjang teuing, ntar kasihan. Sini minuman. sudah aja. Saya Bapak-bapak Oh, ini security. security. Adi Ramdhani nih. Nah, ini Raja. Ada dimsum. ini Adi Ramdhani. Adi Ramdhani. Kemana lanjut? Saya boleh duduk di sini nggak, Ja? Ya, bangga. Ada yang mau ditanyain dulu nggak soal Nah, kepemudaan? tadi teh dengar soal OKP. Berarti Karang Taruna masuk, Kalau Karang Taruna enggak. tapi pemuda Pak, banyak. Pemuda, jadi nanti ada SK-nya dari Kesbangpol yang menyatakan bahwa itu masuk ke organisasi kepemudaan. Jadi terintegrasi dari pusatnya, gitu. Masuk dalam induk organisasi yang besar namanya KNPI. Ya. KNPI. Jadi kalau misalkan di pusatnya ada HMI, di Jawa Baratnya ada HMI, di bawahnya di Kabupaten Subang pasti ada HMI. Harus ada pusat, Ya. struktur. Nah, gitu. kalau Itu yang Karang pertama. Taruna kan di usia. Usianya kalau anggota Karang Taruna itu di 45 maksimal. maksimalnya. 45. Nah, saya mah kan paham Pak, Iya. Pak, soal organisasi di luar Karang Taruna. Iya. Soalnya di kampung kan Karang Taruna hungkul. Karang Taruna, Ja. betul. Nah, ayeuna teh tos kurang minat nu masuk Karang Taruna teh pemuda-pemuda teh. Jadi suka teh main TikTok. Iya. Jadi konten kreator. Nah, itu kan lamun media sosial lamun gak salah tentang revolusi industri itu teh 4.0 sabaraha ja 4.0. Nah, Singapura ge tos 4.5 nya. 5. Eta kumaha, Pak? Sebetulnya Karang Taruna bisa masuk asal di usianya. Jadi bagaimana peran pemuda? Memang tadi kita kan sebagai pelayan. Pemerintah itu, ASN itu sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya kan pemuda. Nah, bagaimana mengidentifikasi tadi pemuda yang tadi punya kapasitas kan di media itu tipis-tipis lah ketemu dengan IT misalkan ya, kemampuan di digitalnya. Nah, ketika misalkan kita melihat sosok pemuda yang memprakarsai ya ide gagasan di masyarakat desa, nah kemudian mampu menciptakan produk, memecahkan masalah ya apa yang diinginkan masyarakat. Contoh misalkan ada di situ di pemuda desanya mampu membuat aplikasi. Aplikasinya sama kayak misalkan Gojek, Grab kayak gitu ya. Nah,
dia membuat juga aplikasinya kan, gitu kan. Kemudian di situ juga sama kan, ada yang Gokar gitu kan, GoFood kan ya. Nah, online kan, yang tadinya misalnya kalau di desa kan susah cari makanan, akhirnya kan terbantukan. Nah, sama nyambung dengan ini, pemerintah mengapresiasi itu ketika ada pemuda itu bisa masuk ke dalam kategori pemuda pelopor sebetulnya. Pemuda pelopor ya. Memang tadi tidak mudah membalikan telapak tangan karena masing-masing tadi pemuda punya apa namanya? Ego. Ya. Jadi kemarin kita sudah jalan-jalan di 8 kecamatan ya. Di antaranya hadir itu masing-masing di tiap kecamatan ada 10 desa, ada 8 desa. Yang tadi jawabannya apa pekerjaannya? Tidur, oream. Tapi ya kira-kira seperti itu. Nah, awalnya bagaimana ya tadi sama-sama membangkitkan semangatnya tadi harus punya mimpi itu. Nah, minimal tadi kalau misalkan ada yang punya prakarsa, nah ini jadi trendsetternya, inspirasi pemuda yang lain. Jadi ketika hadir ikutan di tingkat kabupaten, dia masuk lolos tingkat provinsi, nasional, nah ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Di Subang itu berapa usia pemuda, berapa jumlahnya? Tahun kemarin aja 380. Tahun sekarang bertambah 1 juta. Jadi hampir berapa ratus gitu. Tapi kelompok usianya tadi 16-19 bisa aja yang sedang sekolah, 19-20 yang kuliah misalkan. Di usia berapa yang kerja? Gitu. Jadi ya, gitu. Jadi kalau tadi memang tadi harus sama-sama sih sebetulnya perannya. Sama-sama membangkitkan, iya sama-sama gitu. Sama orang tua juga dikasih. Iya, saya termasuk orang yang senang kalau diundang misalkan di desa, misalkan ayo gitu kan. Pastilah ada potensi-potensi gitu. Misalkan tadi ya nyambung dengan ini sebetulnya di dunia pendidikan misalkan ada sebuah metode diprakarsai pemuda ide gagasan menyelesaikan masalah. Misalkan di sana tuh banyak yang putus sekolah, bikinlah taman bacaan. Ya. Nah, dengan gerakan itu semua yang terlibat kan, ada nilai manfaatnya. Jadi kategori pemuda pelopor di dunia pendidikan. Ada orang Subang sampai juara di tingkat nasional. Menemukan metode pendidikannya tadi orang yang tunarungu, tidak mendengar tapi bisa tari dengan alunan musik. Nggak kebayang kan? Tapi nyambung itu teh. Nah inilah prakarsa seperti ini gitu. Kan tadinya ada nilai manfaat. Nah nilai manfaat ini diakui keberadaannya. Itu kategori pemuda pelopor. Jadi ada fasilitas. Nah pemerintah bagaimana tadi memfasilitasi itu? Mendukung itu secara penuh gitu. Terus kemudian ada misalkan di desanya ada potensi juga misalkan potensi sumber daya alam para wisatanya. Ada gagasan-gagasan pemuda, wah kira-kira ini cepat jadi tempat wisata misalkan ada situ biasa kan di desa. Nah, ngobrol-ngobrol kemudian akhirnya diciptakanlah daya tarik wisata. Kemudian setelah jadi daya wisata banyak orang yang berkunjung situ. Ketika datang ke situ kemudian yang masyarakatnya jadi tukang dagang, tukang parkir, berdaya. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai pemuda pelopor, mencetus ide. Jadi tadi pemuda yang memiliki mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakatnya. Bukan pemerintah hadir menyelesaikan masalah, tapi karena kemandiriannya tadi. Terus ada yang punya keterampilan, misalnya keterampilan apa? Penanggulangan bencana. Karena kalau daerah kita aman ya alhamdulillah. Daerah Pantura kan banjir. Misalkan daerah Tonggo longsor. Nah, ada pemuda yang memiliki keterampilan penanggulangan bencana tadi. Nah, pada saat terjadi dia mampu tadi menolong, menyelamatkan misalkan. Ini kategori pemuda pelopor. Tapi tadi Pak yang paling menarik itu soal makam tadi. Kan di tempat saya ada makam nih. Daripada jadi angker kan. Mending dibuat tempat wisata gitu. Apakah itu wisata religi, wisata horor atau jadi taman makam gitu kan. Nah, tapi punten nih Pak, saya mau langsung jaga mumpung masih ingat dengan obrolan tadi mau dikasih tahu sama pemuda-pemudanya ya Pak. Kasih tahu. Makasih Pak. Siap. Kasih tahu. Kang Samurai. Siap. Nah sebenarnya bisa Pak masalah tadi nih. Iya. Karena kan saya juga punya lah organisasi di Subang ini. Kalau disebut organisasi kepemudaan sih enggak juga ya. Karena ada beberapa anggotanya termasuk saya yang tidak masuk pemuda. Yang pertama, tapi lebih ke hobi atau keahlian. Nah, cuma kadang kita juga bingung nih kalau misalnya kepemudaan ke siapa ya bidangnya. Kadang misalnya tadi ngomongin pemuda aja, OKP atau Karang Taruna itu kepemudaan. Tapi kadang kan Karang Taruna itu ke dinas sosial. Ke dinas sosial, betul. Kalau OKP yang lain mungkin ke
ke bidang lo? Iya, ke bidang kepemudaan. Nah, mungkin bisa spesifik gak, Wak? Batasan misalnya mungkin tadi dari umur atau Iya. apa gitu. Oh, kalau kepemudaan soal ini spesifiknya ke saya dah. Jadi kalau ormas organisasi kemasyarakatan yang banyak tumbuh subur gitu kan, sampai berapa ribu organisasi kemasyarakatan, itu ada di Kesbangpol. Kesbangpol Iya, kan, itu. iya. Jadi kalau di kepemudaan, bidang kepemudaan Kelapara, spesifiknya di usia. Di usia kan. Di usia. Yang gitu. tadi Yang tadi Iya, 16 sampai 30. 30. Iya. Tok. Iya. Nah, mungkin bisa di sini juga sih, Wak. Ya kalau Karang Taruna tadi di dinas sosial. Enggak, maksudnya kalau misalnya komunitas pemuda atau yang hobi yang itu yang mungkin kebanyakan anggotanya umur 16 sampai 30 bisa langsung ke sini ya, ngobrol langsung Oh dengan bisa apa aja. Bapak Kabin ya. Kamu bebas. Ya, suruh datang ke kalau ada kesempatan waktu kita datang kalau diundang gitu. kalau iya. Karena kalau yang saya lihat kan di Subang itu mungkin ada beberapa hal sih, Wak, kalau saya pelajari ya. Jadi kurang ngobrol itu yang pertama. Kurang baca dan kurang ulin. Iya, emang gitu, Wak. Kurang Jadi kan baca. kita- Udah dikirim di WhatsApp, nanya di wae. Jadi kalau kurang ngobrol kayak, dia mau taunya kan begitu dijelasin, oh ini mah ke dinas ini, di ini. Iya, ini. iya. Taunya kan salah, berarti kurang baca juga kan, terus Iya, kurang iya. ngobrol juga, kapan Iya. pernah ngobrol dengan Pak Kabid kepemudaannya gitu. Nah, minimal dengan adanya obrolan ini bisa mencerahkan lah, Pak, Iya. setidaknya gitu. Dengan silaturahmi. Iya. Iya. Berarti nggak harus secara resmi ya. Enggak, secara iya. resmi. Kita punya forum juga di WA, grup OKP, grup wirausaha ada. Nah itu kan kalau di Subang sendiri, itu kan ada tuh kumpulan komunitas tuh anak-anak muda tuh yang diprakasai oleh Subang Kreatif Hub ya. Apakah itu masih ada kaitannya dengan Ada, kalau Kepemudaan. dari sisi potensi pemuda di usia itu ada, bisa bareng dalam beberapa kegiatan, kolaborasi potensinya. Tadi. bentuk kolaborasinya kayak gimana? Tadi kalau misalkan di Ekrab kan akhirnya jadi lahan dia finansial kan kira-kira dengan keilmuannya, dengan kemampuannya, dengan keterampilannya, akhirnya dia berbisnis keterampilannya itu kan, itu bisa masuk kategori asal tadi spesifiknya di usia, itu jadi bisa berkolaborasi. Karena bidangnya juga, Iya. hal ini kan kepemudaan. Iya, pemuda. Tadi mendorong pemudanya gitu, memfasilitasi Kalau pemuda. Ekrab mungkin ada bidangnya tersendiri. Mas. Iya, tapi pada prinsip Iya, kalau di maksudnya wirausahanya kepemudaannya. masuk. Gitu. Karena nanti kan lebih spesifik programnya. Iya, Iya, di iya, ekonomi kreatifnya. Karena kan di pariwisata juga kan bukan kepemudaan aja kan, Wak. Ada kepemudaan. Ada kepemudaan, ada bidang destinasi dan Destinasi. produk destinasi Nah, terus dan ekonomi kreatif. Kemudian ada bidang promosi, ada bidang olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo tikru. Naon? Naros ente. Mangga. Oh, siap. Hoyong naros ieu teh. Mangga naros naon? Khusus spesial kangge Pak Irwan itu. Siap. Ada Kang Surur sareng Raja mah ada entos minang sharing ya. Ya, Tah, siap. ieu teh mumpang mempeng menuju ngobrol sareng Kabid Kepemudaan Ya. gitu ya. Aya satu pertarosan. Tah, cenah. Kalau misalkan kita tadi kan sudah dijelaskan tentang organisasi penunjang katanya gitu ya. Terus tadi aya Kang security kadinya naroskeun PowerPoint 4.0. 4.0. Nah, maksudnya kieu untuk memperkuat kan sebenarnya organisasi anu kangge penunjang pemuda teh ya. Terus teh untuk memperkuat antar organisasi kepemudaan dan mempromosikan kolaborasi nih. Nah, kolaborasi itu untuk tujuan bersama gimana, Pak? Jadi didorong untuk berkolaborasi gitu. Nah, sakitulah ti abdi mah ya. Mohon hatur nuhun Raja. Bisa. Berarti bentuk kolaborasinya kali, Wak. Iya, kolaborasi itu kan kayak trennya sekarang. Orang bilang sekarang pentahelix gitu kan. Jadi semua unsur dalam satu tujuannya apa dulu misalkan. Nah, kebetulan nanti di bulan Mei kita ada launching pemuda juga, kegiatannya ada talk show, terus kemudian ada bazar. Bazar itu kan potensi wirausaha, UMKM. Iya. Nah, tadi unsur-unsur bagaimana kita berkolaborasi. Tentu potensi-potensi yang pemuda yang ada secara organisasi juga bisa hadir di situ. Juga potensi-potensi yang bisa mendukung, yang tadi dukungan dalam bentuk sponsor gitu, agar tadi terselenggara gitu. Jadi memang
mengkolaborasikan itu tidak mudah, tapi memang harus ada gerakan, ada konsep gitu. Tadi kalau kolaborasi juga medianya juga hadir. Kan? Jadi tadi mempublish kegiatan pemuda di kabupaten. Jadi ada ruang bagaimana membuat sebuah tempat ruang pemuda. Kemudian dengan siapa yang terlibat tadi bisa aja tadi dengan ekrabnya. Bagaimana agar panggung hiburan ini jadi mempunyai unsur pertunjukan yang menarik. Gitu. Apa yang kira-kira yang enak ditonton kan? Nah, siapa yang punya kemampuan itu di lightingnya, terus kemudian kemasan pertunjukannya, siapa yang memiliki itu kan orang wirausaha muda nggak punya. Jadi kita mencari orang yang punya tadi daya dukung yang sama, punya visi yang sama gitu. Gitu. Dan selama ini Wak, yang dibina oleh kepemudaan itu sendiri, yang di bagian Wak ya, itu ada nggak sih yang dibina gitu loh maksudnya? Bukannya sekedar misalkan kita kolaborasi, sifatnya tuh kalau misalkan ada event gitu kan, tapi yang dibina, contoh misalkan ada komunitas fotografi dan videografi, terus tuh di-push tuh sama kepemudaan, dibina segala macam, sampai dia bener-bener bisa bisa berdiri sendiri lah, kurang lebihnya seperti itu Wak. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Jadi sesuai dengan tadi minat, potensi pemuda, kemudian dibina terus. Jadi pada kenyataan tidak seperti itu. Jadi kita hanya dalam grup, yuk datang kita ngobrol, diskusi gitu. Kemudian jadi ada memang di wirausaha sudah jalan misalkan, ada program dari provinsi, kemudian kita mewakili peningkatan kemampuannya kan tadi ya, dari sisi bagaimana kita membina terus. Jadi bukan secara individu, jadi secara program gitu. Tadi bagaimana meningkatkan kapasitas si pemudanya tadi agar mampu mandiri kan, berarti kan pelatihan. Jadi ada program pelatihan di Bandung, kemudian di wirausaha ya ikut gitu. Kemarin juga ada seorang hadir, Subang, Pak saya ikutan program pemerintah provinsi, ada link sebagai pemuda, pertukaran pemuda antar negara. Ya. Nah dia datang, saya pengen ikutan dan saat ini katanya mudah-mudahan bisa terpilih. Orang Pegaden. Dia merasa saya mau orang tuanya orang nggak punya katanya. Tapi saya sudah lulus sarjana di Unpad jurusan sejarah, mencoba tadi ikutan itu. Jadi tadi sebetulnya kita mah hanya merekomendasikan surat gitu supaya dia ikut. Tapi tadi bagaimana pembinaan tidak? Ya face to face gini, apa kendalanya? Bagaimana membangun semangatnya? Nanti saya diajarin puisi Pak, cina gitu kan? Ya kalau mau belajar, ayo gitu. Apa yang saya bisa? Kalau dianya mau, ya tadi saya selalu welcome, datang ke sini, ngobrol, sharing, gitu, kira-kira. Minimal ngobrol aja dulu ya, Wak. Ya, kalau bagaimana tadi mensupport itu secara administrasi tadi rekomendasi aja, karena persyaratannya untuk ikutan itu ada di situ. Jadi, tapi kalau mau ada mencoba sesuatu, bagaimana seorang pemuda punya mimpi, kalau mau dicontohkan bisa. Jadi kadang tadi kan ada cerita, begitu aja. Bagaimana pemuda itu harus punya mimpi? Boleh? Mau dikasih contoh? boleh. Ya, ibaratnya seperti ini. Boleh tangannya begini? Boleh. Nah, ini banyak begini. Jadi kan tadi sesuatu kan pemuda tidak punya mimpi. Notice orangnya. Karena membayangkan sesuatu yang belum terjadi biasanya kan jadi melemah. Tapi kalau membayangkan sesuatu yang tidak terjadi tapi menjadi kenyataan, nah itu kan yang akhirnya menjadi daya dorong. Nah, kalau misalkan Akang ini mampu membayangkan sesuatu yang tidak ada di hadapannya, tapi bisa mampu membayangkan seperti kenyataan, nah itu mimpi besar. Contoh misalkan gini, ada lem yang sangat lengket sedunia, apa namanya? Contoh apa aja misalkan? Power glue lah ya. Jadi ada lem yang sangat lengket, itu namanya power glue ya. Nah sekarang bayangkan di dalam benak pikiran itu ada lem yang sangat lengket, namanya power glue. Ada lem yang sangat lengket di dunia namanya power glue. Nah, ada lem yang sangat lengket di dunia namanya Power glue. Nah, lem itu kemudian menempel di dalam tangan ini. Bayangkan, di dalam tangan ini menempel. Bayangkan di dalam tangan ini menempel. Kebayang? Nah, kemudian menempel, makin erat. Di sini itu menempel. Makin erat, lem itu makin lengket. Kebayang? Nah, ketika kita berusaha mencobanya, makin lengket. Makin lengket. Jadi makin berusaha mencoba dibuka, makin lengket. Makin berusaha dibuka, makin
Lengket. Makin berusaha dibuka makin Lengket. makin berusaha dibuka makin susah banget. Nah, sekarang kalau benar-benar susah anggukan. Susah nggak? Susah. Stop. Makin dibuka makin susah, 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 dibuka makin susah. Nah, itu ibaratnya tadi. Jadi pemuda yang punya mimpi itu bisa jadi kenyataan gimana pikiran kita. Jadi yang selama ini menjadi lemah itu adalah pikiran kita. Iya, iya. Tadi teh namanya siapa? Asep Milenium. Oh, Asep Milenium. Tadi itu siapa namanya? Asep Milenium. Asep Milenium. Tadi siapa namanya? Soeroer. Soeroer ya. Iya. Jadi kalau misalkan tadi namanya Asep Milenium, kalau lihat ini Asep Milenium saya hapus ya. Nih, kebayang. Jadi nggak punya nama. Jadi kalau saya Asep Milenium saya hapus ya. Jadi nggak punya Nama. Jadi kalau saya tanya siapa namanya nggak punya nama ya. Siapa namanya? Nggak punya nama. Iya, siapa namanya? Nggak punya nama. Oh, nggak punya nama. Tadi Soeroer. Soeroer ya. Saya hapus. Ya, jadi nggak punya nama. Jadi kalau saya tanya siapa namanya, nggak punya nama. Siapa namanya? Nggak punya nama. Nah, kalau saya ganti, ya ganti namanya Asep Milenium. Jadi kalau saya tanya, suruh ganti namanya Asep Milenium. Jadi kalau saya tanya, siapa namanya? Asep Milenium. Siapa namanya? Asep Milenium. Oh, jadi kalau ini saya tanya, jawabannya siapa namanya? Soeroer. Soeroer. Jadi siapa namanya? Soeroer. Soeroer. Siapa namanya? Asep Milenium. Coba boleh tanya sama ini. Siapa namanya gitu? Siapa namanya? Asep Milenium. Nah, Soeroer. ya, jadi sekarang Asep Milenium, yang merasa Asep Milenium berdiri. So, yang merasa Asep Milenium berdiri. Sih. Yang merasa Soeroer berdiri. Gitu. Silakan duduk kembali. Jadi sekarang sudah berganti nama ya masing-masing. Pulang pun nanti kayaknya mesti itu aja ya namanya. Mulai sekarang. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh tepuk tangan dong. Nah, jadi kenapa seperti ini? Sebetulnya ini bukan ini kekuatan alam bawah sadar yang membayangkan sesuatu. Biasanya gitu. Jadi kekuatan kita itu terbatas justru di pesimisin. Mah mungkin yang begini mah. Nah, jadi pemuda itu harus bisa, mungkin. Jadi yang ini aja tadi bener nggak lemnya sangat lengket itu? Iya. Hah? Ini masih nempel. Oh, Pak. masih nempel ya. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, baik. Nah, sekarang bagaimana caranya memukanya itu? Mukanya ini tinggal tarik napas, buang perlahan-lahan. Iya, tarik napas, buang perlahan-lahan, kemudian tiupkan gini, buka sedikit-sedikit, buka sedikit-sedikit, gitu. Buka. Nah, gitu. Nah, gitu ya, terbuka. Iya. Sekarang siapa namanya? Soeroer. Siapa namanya? Milenium. Ini nama masih belum. Tadi ya. Udah ditiup berarti orang tua. Iya. Iya, jadi udah aja gitu ya. Mau ada pertanyaan lagi? Kayaknya untuk Satu aja sih buat Satu ya. buat pesan aja ke pemuda Iya. yang sering kali itu yang sering kali itu capek dengan apa yang sudah diperbuat, Iya. yang bentuknya positif tapi Jadi tinggal di usianya, sebetulnya di usia pemuda biasanya kan tadi gairah apa orang bahasa dulu nggak tahu sekarang jati diri itu ya. Nah ini kan dia bertemu dengan lingkungan ya. Dia serba ingin tahu kan, serba ingin tahu. Nah mudah-mudahan dia bisa menemukan lingkungan yang bisa membentuk dirinya gitu kan, dengan segala potensi yang ada dirinya. Jadi pandai-pandailah gitu mencari lingkungan yang tadi bisa merubah diri menjadi hal sesuatu yang baik kira-kira, sesuatu yang positif gitu. Sebetulnya yang dicari jati diri itu senang ya, kemana-mana happy, cari happy lah. Tapi pasti bakal ketemu dengan persoalan. Ya, pada titik persoalan itu, pada titik masalah itu biasanya orang tuh baru ingat, masa sih kita teh mau di sini-sini aja gitu. Masa sih tidak ada berubah. Jadi kalau kita bicara soal sejarah sampai terjadinya merdeka di negara kita itu bukan sama orang tua, tapi tadi anak-anak muda. Jadi kalau tadi bicara soal bagaimana revolusi industri nanti, sekarang itu ada bonus demografi. Bonus demografi itu di usia 16-30 itu jumlah penduduknya paling banyak. Nah, mereka ini kan akan jadi estafet. Yang ini tua makin abadi umurnya. Nah, kesiapan pemuda ini nanti dalam revolusi itu tadi mempersiapkan diri secara keilmuannya untuk menggantikan tadi. Kan itu mah akan datang dengan sendirinya. Seperti teknologi sekarang aja dulu belum pernah ada IG, ada Facebook. Bagaimana menyiapkan itu tadi kan. Nah, siapa yang akan menggantikannya?
kalau soal dampak sih semua juga berdampak. Tapi kesempatan, jadi adanya itu teh kesempatan lapangan pekerjaan. Tapi ketika ada kesempatan, kitanya nggak siap secara ilmunya. Jadi tadi meningkatkan ilmu. Kalau waktu kuliah kan, yang diingat saya itu di Qur'annya. Jadi kalau kita mencari ilmu, itu akan diangkat derajatnya. Itu beberapa derajat. Jadi gimana kitanya sebetulnya. Jadi proses tadi ketemu nanti pada saat eranya Subang itu akan tumbuh menjadi Subang penuh industri, tapi mudah-mudahan bukan orang luar yang hari di Subang, justru orang-orang Subang. Oke, mungkin Wak, saya sendiri pribadi sebagai perwakilan dari kerajaan virtual Hastinapura. Kok perwakilan kan raja? Iya kan raja mewakili. Iya mah dikomplain wae. Jadi merasa tercerahkan lah. Apalagi soal kepemudaan, mungkin nanti juga bisa didorong ya sama Wak, kita mungkin nyaba-nyaba bidang yang lain atau dinas yang lain atau langsung ke bupati juga untuk misalnya mendorong tadi harus ada perda nih biar nggak kayak polisi India gitu katakan suruh. Oke, mungkin Pak saya cukupkan sekian. Saya juga ini ada panggilan dari langit mau izin dulu. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, Kang Surur. Saya ada keperluan lain yang harus langsung kedua. Gua juga langsung mau pamit. Betul, ya. Sendiri atau saya? Silakan dilanjut aja dulu Mang Surur. Makasih banget ya. Iya. Siap. Aduh, ini. Alhamdulillah, sudah ada obrolan tentang kepemudaan lah. Ya mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan gitu kan jadi satu jawaban yang bisa direalisasikan dengan baik. Entah itu pemuda yang usianya termasuk 16 sampai 30 atau cara berpikirnya. Karena pada hakikatnya pemuda itu kata Wa Irwan itu bukan soal usia, tapi soal pemikiran, gagasan, dan yang lain, semangat dan yang lain-lainnya. Sesuatu hal dipersatukan itu atas nama cinta. Karena cinta menggugurkan persoalan apapun. Budaya, lingkungan, ras, agama, negara, dan apapun. Atas nama cinta kita berdamai. Begitu saja pemirsa, terima kasih. Kita langsung closing aja di acara tanpa nama.